termasuk orang yang gampang ke distract gitu nggak sih? Contoh kasus di sini dalam hal kayak misalnya kamu habis melakukan kesalahan atau kebodohan atau keteledoran atau apapun lah yang menurutmu fatal gitu. Terus kamu jadi kepikiran terus, jadi gak fokus ngerjain hal yang lain. Bahkan sampai menyalahkan diri sendiri dan mencaci maki diri sendiri gitu. Sambil mengumpat, kamu bilang sama diri kamu sendiri, harusnya gue gak gitu ya, harusnya gue gak ngelakuin itu, harusnya gue gak sebodoh itu, gak seteledor itu, dan lain-lain. Kamu beranggapan gara-gara kesalahan kamu ini semua berantakan, kacau balau. Akhirnya kamu cuma meratapi kesalahan kamu, menyalahkan diri sendiri, galau, gak semangat ngerjain hal yang lain, gak semangat kerja, gak semangat kuliah, nugas, dan gak semangat melakukan kewajiban kamu yang lain gitu. Jadi aku juga sering ya kayak gitu teman-teman, gampang ke distract anaknya, mudah sekali terganggu, apalagi dalam hal berbuat kesalahan. Kayaknya gak ada habis-habisnya tuh menyalahkan diri sendiri. Udah segala macam kata kasar keluar tuh buat diri sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, apa kita puas setelah mencaci dan memaki diri sendiri atas kesalahan yang kita perbuat? Apa sih definisi puas itu? Puas itu kan kita dapat apa yang kita mau gitu kan. Nah, apakah yang kita mau itu adalah membenci diri sendiri? Apakah itu kemauan kita? Memaki dan mencaci dengan kata-kata kasar ke diri sendiri. Bahkan kalau yang ekstrim tuh sampai ada yang nampar diri sendiri atau mukulin tangannya ke kaca atau ke tembok gitu ya, sampai melukai diri sendiri lah gitu. Emangnya itu kemauan kita? Yakin? Jawabannya pasti bukan dong. Karena kemauan kita sebenarnya adalah semua urusan kita berjalan lancar, tanpa hambatan, tanpa ada salah, baru kita puas gitu kan. Tapi kalau ternyata di tengah jalan diri kita membuat kesalahan, yang ternyata itu menjadi masalah dan hambatan besar dalam urusan-urusan kita, apakah kemudian dengan mencaci maki diri sendiri, kesalahan itu teratasi? Apakah dengan melukai diri sendiri masalahnya selesai? Kan enggak dong. Yang ada malah nambah masalah baru. Nyalahin diri sendiri gak selesai-selesai ya kan. Jadi gak semangat dan gak fokus ngapa-ngapain juga. Kayak gak ada motivasi hidup lagi gitu. Akhirnya urusan-urusan kita yang lain jadi terbengkalai. Kerjaan gak kepegang, kuliah males, tugas gak dikerjain, dan yang ada makin numpuk. Jadi berantakan deh semuanya. Yang awalnya kesalahannya hanya di satu hal, sekarang jadi menyebar ke semua urusan di hidup kita. Kalau udah gitu, pasti jadi depresi. Hati-hati teman-teman. Menurut buku La Tahzan yang aku baca, depresi itu adalah gerbang bunuh diri. Ternyata masalahnya jadi rumit banget ya. Jujur aja sih, aku juga saat ini masih dalam proses belajar untuk menerima tiap kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri aku. Belajar memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri. Sulit banget. Tapi aku selalu bilang ke diri aku sendiri, gak apa-apa kok berbuat kesalahan. Tapi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Karena itu gak akan berubah apapun. Lebih baik fokus pada solusi penyelesaiannya gitu. Dan berusaha untuk tetap semangat dan fokus ke urusan-urusan kita yang lain. Mungkin masalah yang satu ini memang butuh perhatian khusus ya, dan waktu yang lebih ekstra. Tapi kewajiban dan urusan-urusan kita yang lain juga tetap harus diperhatikan gitu, dan diselesaikan. Karena biar gimana pun, waktu itu tetap berjalan, hari tetap berganti. Gak peduli kita siap atau enggak, gak peduli kita lagi ada masalah atau enggak, gak peduli kalau kita lagi gak semangat ataupun gak fokus, dia tetap datang meminta haknya dan menagih kewajiban kita.
Jadi kita nggak bisa terus-terusan cuma diam, meratapi, menyalahkan, apalagi sampai melukai diri sendiri. Aku juga belajar untuk berhenti menghukum diri sendiri dan belajar untuk berterima kasih serta menghargai diri sendiri karena udah melakukan banyak hal hingga sampai di titik ini. Mudah-mudahan semua bisa dilewati dan bisa diatasi. Teman-teman, hari ini mungkin aku mudah ngomong kayak gini, tapi aku gak akan bisa ngomong apa-apa kalau gak pernah ngalamin. Jadi jujur, aku sekarang ini lagi ada di posisi benci sama diri sendiri. Sampai akhirnya aku buat podcast ini mungkin lebih ke sebagai bentuk permintaan maaf untuk diriku sendiri. Bahwa ternyata selain tukang bikin salah, diri ini juga bisa kok melakukan sesuatu yang positif. Ya contohnya adalah membuat karya di podcast ini. Tentunya dengan hati, karena semuanya sepenuh hati pasti sampai ke hati lain. Gitu kan ya, kata di buku NKCTHI. Dan aku percaya itu teman-teman. Baik teman-teman, kayaknya itu aja. Terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan. Mohon maaf sebesar-besarnya, aku gak ada maksud untuk menasihati. Podcast ini pure hanya berbagi pengalaman dan pandangan pribadi. Karena kata UAS, kita tidak perlu banyak menasihati orang, tapi cukup orang ambil nasihat dari perjalanan hidup kita. Oh ya, by the way, aku mau ucapin selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2020. Semoga kita bisa senantiasa mengamalkan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di saat-saat kayak gini, penting sekali untuk meresapi arti dari Pancasila di tiap butirnya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa di pertemuan tanpa temu berikutnya.